Ya Yesus, Tuhan kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memuji, kami boleh membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau layak disembah, Engkau patut ditinggikan ya Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini, bukan saja kami menyembah dan meninggikan Engkau, kami pun akan mendengar Engkau berbicara. Kiranya suara Tuhan, firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan. Firman Tuhan, suara Tuhan yang akan menguatkan kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami, sehingga kami mampu, bukan saja kami mendengar, tapi kami mampu melakukannya. Kami mampu menghidupinya. Kami mampu mengaplikasikan suara Tuhan pada siang hari ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, hamba yang lemah ini tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Sehingga kekuatan Engkau nyata di dalam kehidupan hamba pada siang hari ini. Sehingga hamba melalui kekuatan-Mu, melalui hikmat-Mu, hamba dapat mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Ulangan 10, tadi sudah dibaca ya. Ulangan 10 ayat 12 sampai ayat 22. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 sudah dibaca. Saya akan membaca hanya 2 ayat yang menjadi inti, yaitu ayat 12 dan ayat 13. Yang demikian firman Tuhan. Ulangan 10, 12 dan 13 yang menjadi inti pembacaan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah yang mendengar dan yang pastinya melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Ya, hari ini adalah minggu keempat ya, berarti hari ini kita menutup seluruh rangkaian tema di bulan September. Itu masih tetap bicara growing, bertumbuh. Tapi sangat luar biasa hari ini saya mengambil dari teks perjanjian lama. Kalau kita lihat ke perikop sebelumnya itu di pasal 10, masih di pasal 10 tentang riwayat tentang loh batu yang baru. Jadi loh batu dan dalam bicara ulangan ini adalah loh batu yang baru. Loh batu ini 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri yang berisi tentang 10 perintah Allah yang harus dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Kenapa disebut loh batu yang baru? Waktu Musa mendapatkan loh batu yang pertama, waktu dia turun dari Gunung Sinai, dia turun sebelum dia sampai kepada umat Israel pada waktu itu, Musa melihat penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Israel. Dia marah dan dia membuang loh batu yang sudah ditulis oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa kembali untuk naik. Dengan tangan Tuhan menulis ulang loh batu yang baru yang berisi 10
firman Tuhan. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui Musa untuk bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa yang pilihan umat Tuhan ya, pilihan Tuhan tapi tegar tengkuk. Kalau kita lihat di ayat 22, dengan 70 orang nenek moyangmu itu keturunan dari Yakub. Yusuf dan anak cucunya itu kurang lebih 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Kalau kita mencermati PBB kemarin, pidato-pidato yang oleh beberapa kepala negara yang akhirnya Perdana Menteri Israel menutup dengan satu statement yang luar biasa. Benyamin Netanyahu, luar biasa ya. Dia katakan bahwa bangsa ini adalah milik Allah. Bangsa Israel adalah milik Allah. Jadi luar biasa, perjalanan Israel ini sangat luar biasa. Tidak main-main. Dikatakan di sini di ayat 22 tadi dimulai dari 70 orang yang akhirnya menjadi bangsa yang besar. Jadi sangat luar biasa, makanya Benyamin Netanyahu katakan bahwa bangsa ini adalah bangsa milik Allah. Jadi dari situlah akhirnya mereka benar-benar mempertahankan tanah Israel. Bukan saya sedang bicara untuk Israel, tidak, tapi ini kenyataan ya. Allah bicara itu kan dengan Yosua. Apa yang kau injak itu menjadi tanahmu dan keturunanmu. Oh jadi luar biasa. Yosua jalan, dia muter di sekitar tanah Israel dan yang diinjak adalah tanahnya. Dan menjadi tanah keturunan dari Israel. Jadi Israel berpegang pada kitab suci. Allah yang berbicara di situ. Jadi sangat luar biasa kalau saat ini benar-benar Israel mempertahankan kedaulatan tanahnya. Melalui Benyamin Netanyahu tadi menutup statement dengan sangat luar biasa. Setelah Prancis, Inggris, Amerika, bahkan Indonesia. Tapi dia katakan tanah ini tanah milik Allah. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam bagian ini Musa berbicara kepada Israel. Dan tema yang saya bagikan di siang hari ini adalah bertumbuh dalam ibadah sejati. Tetap bicara growing, tetap bicara bertumbuh, adalah bertumbuh dalam ibadah sejati. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam ketaatan, bertumbuh di dalam kasih. Dan di hari ini kita bicara bertumbuh dalam ibadah sejati. Ini sangat luar biasa, Musa mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yang seharusnya mereka binasa akibat penyembahan-penyembahan yang dilakukan. Kembali lagi belas kasihan, peluang, kesempatan itu diberikan bagi bangsa Israel. Sehingga mereka punya kesempatan yang baru untuk tetap berjalan bersama Allah. Sama seperti saudara dan saya. Ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kita menjalani kehidupan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Musa menekankan bahwa ibadah kepada Tuhan bukan sekedar ritual atau kebiasaan rohani yang kita lakukan di hari Minggu atau di hari-hari lainnya. Allah menuntut ibadah yang sejati adalah ibadah yang berangkat dari takut akan Tuhan. Berangkat dari kasih yang nyata tatkala kita mengaplikasikan ibadah yang sejati tersebut. Dan kita menghidupi jalan-jalan dan penyerahan secara total kehidupan kita kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati yang ingin disampaikan pada hari ini bukan saja ritual seperti yang kita lakukan di hari ini. Ya, ini adalah bagian dalam ibadah yang kita lakukan. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan setelah kita keluar dari gereja. Itu yang terpenting. Ya, Ulangan 10 ini menunjukkan siapa Allah itu. Dialah Tuhan atas langit dan bumi, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, tetapi sekaligus Allah yang penuh kasih. Dia juga membela yatim, dia membela
janda-janda yang kekurangan dan orang asing. Kalau kita lihat di ayat 14 sampai ayat 19, jadi ibadah yang sejati lahir dari pengakuan kita akan keagungan Allah. Kita mengaku akan begitu besarnya Allah, keagungan Allah, dan kita mengaplikasikan atas pengalaman perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui. Jadi semata-mata perjalanan kehidupan kita adalah pengalaman kita berjalan bersama Allah. Dan itu yang kita aplikasikan dalam kehidupan. Di hari ini secara simbolis kita beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tetapi yang seharusnya bagaimana pengalaman ini kita aplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pesan-pesan ibadah yang sejati juga ada di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Dialah yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna di kayu salib. Karena itu Paulus juga menasihatkan dalam Roma 12 ayat 1. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Jadi persembahan yang sejati bukan saja hanya persembahan korban yang kita berikan dalam kehidupan ini. Bukan saja persembahan benda mati yang kita berikan, tetapi persembahan yang sejati bagaimana kita mempersembahkan seluruh keberadaan kehidupan kita. Menjadi persembahan yang sejati di hadapan Allah. Melalui pembaharuan kehidupan kita. Cuma yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan apakah arti ibadah kita sudah bertumbuh dalam standar Allah ataukah masih sebatas rutinitas. Kalau hanya sebatas rutinitas saja kita datang beribadah, pulang, selesai. Kita tunggu lagi minggu depan, selesai lagi seperti itu. Tapi tidak kita aplikasikan dalam kehidupan. Tetapi yang diinginkan oleh Allah, tatkala bicara ibadah yang sejati mempersembahkan kehidupan kita. Baik persembahan, baik apa yang kita lakukan pada hari ini sepanjang 2 jam dan kita aplikasikan sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu adalah persembahan yang sejati bagi Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan tatkala bicara bertumbuh dalam ibadah yang sejati. Poin yang pertama, bertumbuh dalam rasa takut akan Tuhan. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, tatkala kita bicara bertumbuh dalam ibadah yang sejati, bertumbuhlah dalam rasa takut akan Tuhan. Israel dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau kita lihat ke ayat 12 tadi, di Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Rasa takut akan Tuhan, kata takut di sini bukanlah ketakutan yang membuat kita lari. Kita menjauh dari gereja, kita menjauh lari dari persekutuan, dari komunitas yang ada, tidak. Takut di sini melainkan rasa hormat, rasa gentar kita yang membuat kita tunduk kepada Allah. Saat ini banyak orang yang tidak takut dengan Allah. Sehingga kehidupannya, kehidupan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Takut akan Allah adalah fondasi dari ibadah yang sejati. Kembali lagi, tatkala bicara fondasi dari ibadah yang sejati, takut akan Allah berarti 1 minggu, 1 pekan kita ada dalam ibadah yang sejati. Tadi saya sampaikan bahwa ibadah yang sejati bukan hanya 2 jam di sini. Tetapi sepanjang setelah dari sini adalah itu ibadah kita yang sejati. Dan dilandasi akan takut akan Tuhan, berarti sepanjang kehidupan kita, kita harus takut kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 7a mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan berarti mengakui kekudusannya dan menolak kompromi dengan dosa. Seperti tadi, saat ini orang tidak takut lagi dengan Tuhan. Mereka banyak kompromi dengan dosa. Toleransi-toleransi yang selalu
lakukan oleh anak-anak Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam toleransi seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan berarti mengakui kekudusannya. Sepanjang kehidupan yang berjalan tanpa takut akan Tuhan, ibadah menjadi formalitas kosong. Tanpa takut akan Tuhan menjadi sia-sia ibadah kita. Kenapa? Tadi kembali lagi bahwa ibadah yang sejati, pulang dari sini itu adalah ibadah yang sejati. Sepanjang seluruh kehidupan bangun tidur kita itu merupakan ibadah yang sejati. Sudah mulai dari ibadah yang sejati. Di dalam perjanjian baru Yesus berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28 mengatakan. Jadi saat ini kebanyakan orang tidak takut kepada Tuhan. Kembali lagi maka mereka berbuat seolah-olah mereka yang paling kuat, paling berkuasa dan sebagainya. Kesempatan tetap diberikan oleh Tuhan. Peluang itu tetap ada. Peluang anugerah tetap diberikan bagi Tuhan. Diingatkan di hari ini. Kembali lagi. Bahwa peluang itu diberikan untuk saudara dan saya. Takut yang benar memimpin kita semakin dekat kepada Kristus. Sang imam besar yang membuka jalan ke hadapan Allah. Jadi takut kepada Tuhan bagaimana kita menghidupi kekudusan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ada kesetiaan, ada ketaatan dalam kita menjalani. Dan itu yang diinginkan oleh Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Musa dia naik ke atas, mulai dari situ. Jauh dari ketaatan, jauh dari kesetiaan, jauh dari takut akan Tuhan. Dia mulai penyembahan berhala. Musa turun baru dia. Ada dua hal yang terpenting dalam perjanjian lama. Ada kutuk dan ada berkat. Hanya dua itu. Kalau kita bicara perjanjian lama. Kutuk, tatkala dia jauh dari Tuhan, dia menyimpang dari jalan Tuhan, dia akan ada kutuk. Tatkala dia mengikuti Tuhan, ada berkat Tuhan. Berbeda dengan saat ini kita. Ada peluang anugerah yang Tuhan Yesus siapkan. Jadi selama peluang anugerah itu masih dibuka, kembalilah kepada Tuhan. Yang pertama, jadi bertumbuhlah dalam rasa takut akan Tuhan. Jangan takut hanya pas hari Minggu. Jangan takut pas hanya di gereja, jangan. Seluruh rangkaian kehidupan kita harus takut akan Tuhan karena semuanya adalah ibadah yang sejati. Baik di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun juga adalah ibadah yang sejati. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang poin yang kedua, bertumbuh dalam penyerahan hidup. Jadi yang pertama tadi bertumbuh dalam rasa takut akan Tuhan, yang kedua bertumbuhlah dalam penyerahan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Tanpa penyerahan hidup kita secara total kepada Tuhan, nggak dapat kita berbuat apa-apa saat ini. Negara kita tidak ada dalam baik-baik saja saat ini. Tanpa kita menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kita, tanpa kita bertumbuh dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak kuat melangkah. Setelah takut akan Tuhan menjadi dasar, langkah selanjutnya adalah mari kita serahkan hidup kita. Kembali lagi Ulangan 10 ayat 12 tadi menyebutkan ibadah dengan segenap hati dan jiwa. Allah tidak menginginkan ibadah yang setengah-setengah tetapi penyerahan secara total. Yang dimaksud setengah-setengah di sini adalah hidup kita setengah-setengah. Tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Yang diinginkan Allah kita serahkan seluruh kehidupan kita. Kembali lagi saya ingatkan bahwa kita jangan hanya kudus panjang 2 jam di gereja. Tetapi sisanya kita tidak tahu. Tapi yang diinginkan oleh firman jangan setengah-setengah, berarti seluruh keberadaan kita, seluruh kehidupan kita, seluruhnya berikan secara total kepada Tuhan. Baik dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, serahkan seluruhnya kepada Tuhan.
Paulus menekankan bahwa ibadah sejati bukan hanya membawa korban binatang pada waktu itu. Korban binatang yang dipersembahkan. Melainkan mempersembahkan seluruh kehidupan kita itu menjadi persembahan yang berarti. Allah kita kaya kok. Allah kita mampu kok menyiapkan segala sesuatu. Tetapi kembali lagi bukan saja persembahan yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan. Uang, materi yang gitu, bukan hanya itu yang diminta. Tetapi yang diminta Tuhan yang terbesar adalah kita serahkan hidup kita. Dalam menjalani kehidupan, kembali lagi tadi saya ingatkan, keadaan di sekitar kita tidak baik-baik saja. Tanpa penyerahan secara total kepada Tuhan, kita tidak dapat bertindak. Di luar Tuhan, kita akan jatuh. Kembali lagi saya mengingatkan, serahkan seluruh rangkaian kehidupanmu. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi penyerahan diri berarti membiarkan Kristus yang memerintah dalam pikiran kita. Penyerahan secara total biarlah dia yang ada di depan kita. Dia menutupi seluruh keberadaan kita, dia menutupi seluruh kehidupan kita. Dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, Kristus yang ada. Kenapa? Karena dia menutupi seluruh kehidupan kita. Harusnya seperti itu. Pak, namanya manusia Pak, kadangkala, ya betul tidak sempurna. Tapi hendaknya kita harus ada pembaharuan hidup. Nyatakan pembaharuan hidup, perubahan hidup, hidup baru itu harus setiap hari. Memang tidak sempurna, saudara dan saya memang tidak sempurna. Kembali lagi ada peluang anugerah yang Tuhan siapkan. Mari berubahlah. Untuk pembaruan hidupmu, baik akal, budi dan sebagainya. Dengan demikian ibadah kita tidak hanya terjadi di hari Minggu, tetapi setiap hari dalam hidup kita taat kepada Kristus, dan setiap hari dalam kehidupan kita adalah bagian dari penyembahan kita kepada Kristus. Penyembahan yang sempurna bukan hanya di mimbar, bukan saja di gereja, tapi penyembahan yang sempurna tatkala kita ada setelah keluar dari gereja. Bagaimana kita memperlakukan keluarga. Bagaimana kita beradaptasi dengan orang-orang di sekitar. Bagaimana kita melepaskan kasih Kristus. Itu penyembahan yang sejati. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah harus diaplikasikan. Jadi poin yang kedua, bertumbuh dalam penyerahan hidup. Serahkan seluruh hidupmu. Tatkala hidup kita sudah baru, sudah diperbarui oleh Kristus. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Dan itu juga yang diinginkan oleh Musa terhadap Israel. Sehingga loh batunya diperbaharui oleh Allah. Kalau Israel diperbarui loh batunya, kita sudah diperbarui kehidupan kita oleh Kristus. Amin. Kalau Kristus sudah memperbaharui hidup kita, mari kita pertahankan kehidupan baru kita. Harus ada pembaruan hidup setiap hari. Bukan saja cukup ya Pak, saya sudah Kristen Pak. Tidak. Harus ada pembaharuan hidup. Harus ada perubahan hidup hari lepas hari. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Bertumbuh dalam hidup yang diperbaharui. Tidak berbeda dengan poin yang kedua. Ini bertumbuh dalam penyerahan hidup. Yang ketiga, bertumbuh dalam hidup yang diperbaharui setiap hari. Bisa diganti slide-nya. Bertumbuh dalam hidup yang diperbaharui. Apa yang dikatakan di Ulangan 10 ayat 16? Dikatakan Ulangan 10 ayat 16 berkata, sunatlah hatimu dan jangan lagi tegar tengkuk. Wah, ini luar biasa. Ini bukan saja untuk Israel pada waktu itu, tetapi untuk saudara dan saya. Sunatlah hatimu dan jangan lagi sombong, jangan lagi tegar tengkuk, jangan lagi mengandalkan kekuatan kita,
Jangan lagi mengandalkan jabatan kita, jangan lagi mengandalkan materi kita, jangan lagi mengandalkan uang kita. Andalkan Tuhan Yesus. Sunatlah hatimu artinya buang hal-hal yang tidak baik. Kemarahan, mungkin kita sulit mengampuni. Kesombongan dan sebagainya, Tuhan mau itu dibuang. Harus ada pengendalian diri, harus ada penguasaan diri. Makanya Ulangan ini katakan sunatlah hatimu. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Siapa yang ada dalam ciptaan baru? Amin. Yang lama sudah berlalu, sudah tidak ada lagi unsur-unsur yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah merasa diri, saya sudah hidup baru. Pertahankan kehidupan baru di dalam Kristus. Dan memperbaharui hari lepas hari. Harus mutlak perbaharui hari lepas hari. Bertumbuh dalam ibadah sejati berarti ada transformasi hidup. Ada perubahan hidup, tidak stagnan. Tidak begitu saja, tapi ada terus pertumbuhan. Kehidupan lama ditinggalkan, manusia baru serupa dengan Kristus harus dinyatakan terlihat. Mulai dari tutur katanya yang berubah, mulai dari sikapnya, mulai dari tindakannya. Sehingga ibadah yang sejati itu benar-benar nyata. Ibadah yang sejati bukan hanya 2 jam di sini. Tetapi sisa dari 2 jam, 22 jam itu lakukan ibadah yang sejati di mana? Di rumah tanggamu. Di mana? Di tempat pekerjaanmu, di tempat pelayanan, dimanapun juga kita ditempatkan. Sisa dari 2 jam di sini itu adalah ibadah yang sejati. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Efesus 4 ayat 23 dan 24 juga mengatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi perbaruilah roh dan pikiran kita. Sehingga tindakan-tindakan kita juga benar-benar baru di dalam Kristus. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenakan manusia baru yang ada di dalam Kristus. Unsur lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Nah, inilah buah ibadat yang sejati. Jadi ibadah yang sejati harus berbuah. Dan buahnya harus terlihat dalam kehidupan hari lepas. Bagaimana melihatnya? Untuk buahnya, mungkin saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa menanyakan. Saya tanyakan saja istrinya di rumah. Saya tanyakan suaminya di rumah. Saya tanyakan anak-anaknya. Atau saya tanyakan orang tuanya, sudahkah dia berbuah? Ya, real. Kehidupan hari-hari lepas hari yang akan menjawab itu semua. Kalau di dalam gereja tidak terlihat, tapi bagaimana di rumahnya, bagaimana di tempat pekerjaannya, bagaimana di masyarakatnya, itu dapat terlihat semua. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, jadi ibadah yang sejati, hidup yang terus diperbaharui dari hari ke hari sehingga dunia melihat Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Harus nyata, Kristus hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena Kristus sudah menutup kehidupan saudara dan saya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, jadi ibadah sejati bukan hanya rutinitas. Bukan sekedar kita mengikuti liturgi yang ada, tidak. Tapi seperti Musa katakan di sini, pertumbuhan rohani yang nyata harus terlihat. Sudahkah nyata terlihat pertumbuhan rohani? Kita masing-masing harusnya nyata, terlihat. Tanyakan kepada suamimu, tanyakan kepada istrimu, tanyakan kepada anak-anakmu, tanyakan kepada orang tuamu. Sudahkah pertumbuhan rohani itu nyata, jelas? Ada peluang, ada kesempatan yang selalu Tuhan berikan. Jadi mari kita tinggalkan ibadah yang kosong. Mari kita bertumbuh dalam ibadah sejati. Mari kita memuliakan Tuhan, benar-benar kita mengaplikasikan ibadah ini. Benar-benar kita dapat menerapkan ibadah ini.
Kalau kita lihat bagaimana unsur-unsur ibadah yang ada, itu sangat luar biasa. Bagaimana ada penyembahan, bagaimana ada syafaat, bagaimana kita mendengar suara Tuhan, itu yang harus kita aplikasikan. Ada seorang bapak yang rajin sekali datang ke gereja. Ia tidak pernah absen di gereja, dia juga aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan yang ada di gereja. Wah, kelihatannya jemaat yang saleh sekali. Dia melibatkan seluruh kegiatan, dia hadir di situ. Tetapi di luar gereja, hidupnya berbeda. Hidupnya bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di gereja. Orang-orang di sekitarnya berkata, kalau begini untuk apa rajin ke gereja? Kalau hidupnya tidak berubah, percuma. Nah, sebaliknya ada seorang ibu yang sederhana, yang tidak dikenal banyak orang, ia tidak pandai berbicara, tidak banyak terlibat dalam pelayanan secara formal, tetapi setiap hari dia hidup dalam kasih. Ia memperhatikan tetangganya yang membutuhkan. Dia sabar juga menghadapi keluarganya. Dia juga tekun dalam berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di tempatnya melihat kasih Kristus nyata dalam hidupnya. Kalau saya bertanya, siapakah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan? Bapak yang rajin tadi ke gereja atau melibatkan diri semua dalam seluruh kegiatan, atau seorang ibu yang sederhana ini? Jawabnya ada dalam pikiran kita masing-masing. Jelas bukan ibadah yang hanya sekedar hadir di bangku gereja, melainkan ibadah yang diwujudkan. Mari kita wujudkan ibadah tadi dalam kehidupan hari lepas hari. Mulai ada kesabaran dalam kehidupan kita, ada pembaharuan hidup, mulai ada pengampunan, ada kesetiaan, ada ketaatan. Banyak hal, ada penguasaan diri, ada pengendalian diri. Ibadah yang sejati bukan sekedar hadir, tetapi kehadiran hati kita di hadapan Allah. Dunia menilai ibadah kita bukan dari seberapa sering kita duduk di gereja, tetapi dunia melihat dari buah yang nyata yang bisa dilihat oleh mereka. Yesus berkata di Matius 7 ayat 16a dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hati-hati. Ini Yesus sudah katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi mari kita belajar bukan hanya rajin beribadah dalam arti ritual atau memenuhi liturgi, tidak. Tetapi bertumbuhlah dalam ibadah yang sejati. Ibadah yang takut akan Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dan ada pembaharuan hidup melalui ibadah tadi. Ada perubahan hidup melalui ibadah tadi, sehingga orang lain dapat melihat buah kita, dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ada tagline yang sebagai penutup, ada tagline yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ibadah sejati bukan sekedar datang ke gereja, tetapi hidup yang dipersembahkan kepada Kristus. Bisakah kita melakukannya? Amin? Harusnya bisa. Poin yang kedua, takut akan Tuhan, penyerahan hidup dan pembaharuan setiap hari adalah tanda ibadah sejati. Jadi tanda ibadah sejati adalah takut akan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita. Jangan takut dalam kita menjalani kehidupan ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Dan lakukan pembaharuan hidup hari lepas hari. Yang ketiga, hidup yang berubah adalah bukti dari ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati harus perlu dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan berubah dalam kehidupan kita. Yang dahulunya seperti ini, sekarang sudah seperti ini. Jangan dahulu seperti itu, ya sampai sekarang juga seperti itu juga. Jangan. Harus ada perubahan dan pembaharuan hidup. Yang keempat, ibadah sejati dimulai di gereja, tetapi dinyatakan dalam keseharian kita. Saya ulang poin yang keempat.
Ibadah sejati dimulai di gereja, mulai dari sini. Tetapi dinyatakan dalam keseharian kehidupan saudara dan saya. Kiranya tagline ini dapat kita ingat dan kita dapat terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami bertumbuh dalam ibadah sejati. Di dalamnya ada takut akan Tuhan. Di dalamnya ada penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Dan di dalamnya ada perubahan dan pembaharuan hidup yang nyata. Sehingga buah kehidupan kami dapat terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kiranya kami diteguhkan kembali dan kami diingatkan untuk selalu ada dalam pembaharuan hidup hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bung Yefta.